31 anak di bawah umur diperdaya dan dipaksa melakukan aksi pornografi di bawah ancaman seorang predator seksual berinisial S di Jepara, Jawa Tengah. Tersangka S terancam hukuman penjara 12 tahun dan polisi masih mendalami kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Dan sudah ada Kabid Humas Jawa Tengah, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto melalui sambungan daring. Selamat malam Pak Artanto. Selamat malam, Mbak. Pak Artanto, tentu kasus ini memancing diskursus publik begitu ya, soal bagaimana keprihatinan terhadap kasus pelecehan seksual di kalangan anak kecil begitu ya. Lalu sebenarnya pasca olah TKP, bagaimana sebenarnya perkembangan penyelidikan kasus predator seksual di Jepara? Apakah memang benar ada korban yang bertambah? Ya, dari data awal kita sudah mendapatkan 31 korban. Ini kita dapatkan dari folder dalam HP tersangka. Dari 31 korban tersebut, saat ini berhasil kita dapatkan keterangan dari korban, yaitu sebanyak 3. Dan alhamdulillah dari 3 korban tersebut sudah dapat kita ambil keterangan dan termasuk orang tuanya. Dan juga kita mengharapkan bagi korban-korban yang lain dapat segera melapor kepada pihak kepolisian dan kita jamin kerahasiaan identitasnya karena ini rata-rata mereka adalah anak-anak atau di bawah umur sekitar umur 12 sampai dengan 17 tahun. Dan mereka rata-rata tentunya mengalami beban psikologi, rasa ketakutan, ancaman, dan malu terhadap teman-teman serta lingkungannya. Dan oleh karena itu, kita dari Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat Kriminal Umum, akan melakukan kegiatan penyidikan ini sesuai dengan aturan dan perlindungan terhadap anak-anak. Dan kemarin Sabtu, tim lapor Polda Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan olah TKP, yang di mana lokasi tersebut merupakan keterangan atau pengakuan dari tersangka adalah lokasi di mana yang bersangkutan berhubungan intim dengan para korban, yaitu di rumah kos-kosan dan di hotel. Dan dalam pengolahan TKP tersebut mendapatkan bukti material biologis atau bukti biologis, baik cairan sperma yang ada di kain atau di kasur, bercak darah, maupun beberapa helai benang, beberapa helai rambut daripada korban. Nah, oleh karena itu, bukti material biologis tersebut akan dikirim ke Lapor Polda Jawa Tengah maupun Puslapor Mabes Polri guna untuk dicek DNA-nya. Apakah hal itu terkait dengan tersangka maupun korban-korban yang lain. Demikian. Oke, Pak Artanto, berarti 31 korban ini didapat dari bukti-bukti ataupun pengakuan tersangka atau memang jumlah total korban yang sudah melapor, Pak? Jadi awalnya ini adalah salah satu korban, orang tuanya mengetahui bahwa di HP-nya itu ada video yang tidak senonoh. Akhirnya dicek dan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan polisi melakukan upaya penyelidikan dan akhirnya ditemukanlah tersangka ini. Kemudian setelah kita melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti HP maupun perangkat elektronik milik tersangka, kita buka isinya ternyata di dalamnya terdapat 31 folder berisi tentang konten-konten anak perempuan yang dalam keadaan telanjang maupun setengah telanjang atau mungkin ada juga foto atau video hubungan intim antara pelaku dengan para korban lainnya. Dan oleh karena itu, kita terus mengembangkan proses penyidikan ini dan mengharapkan bagi korban yang lain dapat melapor dan kita memberikan layanan secara psikologis kepada korban-korban tersebut. Kalau dia menutup diri, kita khawatirnya mereka akan tidak mendapatkan pelayanan psikologi yang tentunya akan mempengaruhi mental dan masa depan anak tersebut. Oke, Pak Artanto, ini kan tentu sudah dilakukan pendalaman termasuk
meminta keterangan dari tersangka S ini. Nah, ini dari hasil sementara pemeriksaan, apakah memang tersangka S ini memiliki kelainan secara psikologis begitu? Kemudian, apakah modus tersangka ini memang sama dengan semua korban begitu? Kalau yang saya baca dari keterangan polisi di beberapa media, ini disebut diperdaya melalui WhatsApp, kemudian diminta ataupun dirayu untuk mengirimkan foto terlebih dahulu, kemudian baru diancam untuk bisa meyakinkan korban melakukan aksi pornografi ataupun aksi berhubungan intim begitu, Pak Hartanto? Ya, betul, Mbak. Jadi awalnya tersangka ini menjaring korban itu melalui media sosial karena rata-rata anak di bawah umur ini sedang senang-senangnya bermedia sosial dan oleh pelaku dijaring menggunakan aplikasi Telegram. Oke. Nah, dalam aplikasi Telegram ini kan adalah salah satu fiturnya itu adalah fitur untuk perkawanan atau pertemanan. Setelah dilakukan perkawanan atau pertemanan dalam jangka waktu yang lama dan intens komunikasi antara pelaku dengan korban, akhirnya mereka berpindah ke chat WA. Di chat WA ini aksinya itu baru dilaksanakan, yaitu dengan cara si pelaku atau tersangka ini merayu korban untuk memberikan foto maupun adegan syuri atau adegan telanjangnya kepada korban dengan janji bahwa tidak direkam dengan menggunakan fitur timer. Seakan-akan si korban atau si pelaku ini tidak dapat merekam daripada konten yang dikirimkan oleh korban. Namun si pelaku ini mahir, dia menggunakan salah satu aplikasi GP WhatsApp yang dimana walaupun si korban ini sudah mengirimkan dengan menggunakan fitur timer yang tidak bisa direkam, tapi menggunakan aplikasi tersebut, si pelaku atau tersangka ini dapat merekam konten. Nah, akhirnya konten tersebut dapat dimiliki oleh tersangka, dan oleh tersangka mulailah dilakukan ancaman terhadap korban apabila tidak menginginkan atau tidak memberikan konten video syur yang lainnya, maka akan dilakukan penyebaran konten tersebut kepada teman-teman yang lain. Nah, inilah mulai dilakukan proses pengancaman atau mendapatkan konten-konten yang lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Demikian, Mbak. Kalau dari pelaku sendiri, keterangannya pertama kali kapan, Pak, mulai melakukan aksi bejat ini begitu? Apakah dimulai di tahun lalu atau memang sudah menjadi kebiasaan yang lama begitu? Karena sebenarnya kalau melihat usia dari tersangka sebenarnya masih cukup muda begitu ya, Pak, di 21 tahun. Pelaku atau tersangka ini memang umurnya 21 tahun. Namun yang bersangkutan ini setelah kita bongkar HP-nya, ternyata banyak konten-konten pornografi yang dilihat oleh bersangkutan. Sekiranya mungkin yang bersangkutan ini terinspirasi dari video-video porno yang dimiliki. Dan kegiatan perilaku ini dimulai dari bulan September tahun lalu, sehingga kurang lebih 6 atau sampai 8 bulan sampai dengan saat ini sudah 31 korban yang berhasil diperdaya oleh pelaku ini. Oke, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan, apakah memang ada kecenderungan kelainan secara seksual begitu, Pak, terhadap terduga ataupun tersangka S ini? Saat ini kita sedang melakukan pendalaman, pemeriksaan secara psikologi terhadap yang bersangkutan, dan tentunya hasil daripada pemeriksaan psikologi ini yang menjadi pedoman petunjuk bagi penyidik dalam proses pemberkasan perkara ini. Oke, terakhir Pak, meskipun tadi Bapak sudah menjelaskan begitu ya bahwa 31 korban ini dilindungi begitu ya, kemudian bagaimana sebenarnya langkah selanjutnya dan penanganan korban begitu? Apakah memang polisi ataupun Polda Jawa Tengah ini juga akan bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak dan juga Perempuan begitu? Mengingat ini rentang usianya korban di 12 hingga 17 tahun begitu, Pak Hartanto? Betul.
Jadi penyidik Polda Jawa Tengah itu tidak bisa atau tidak dapat bekerja sendiri. Harus bekerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan perlindungan terhadap anak. Kita juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri, khususnya Subdit PPA, Ditpidum Barreskrim Mabes Polri, kemudian kita bekerja sama dengan KPAI dan juga bekerja sama dengan UPTD PP atau Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat provinsi maupun kabupaten, karena ini kasusnya bukan hanya di Jepara saja, namun menyangkut berbagai anak yang ada di Lampung, Lumajang, Situbondo, Kudus, jadi hampir tersebar lebar di seluruh Jawa. Dan oleh karena itu kita harus bekerja sama dan kita memberikan jaminan kepada korban, diharap korban-korban yang lain untuk melapor. Karena saat ini kita baru mendapatkan 3 korban yang dapat kita ambil keterangannya. Karena rata-rata korban yang lain ini takut, kemudian malu, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu effort dari penyidik untuk bekerja sama dengan para korban yang lain untuk dapat melaporkan diri dan kita jamin kerahasiaannya. Tentunya perlindungan hak terhadap anak akan kita berikan dan ini perlu upaya semaksimal mungkin kita untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada remaja-remaja putri yang lain terhadap kasus yang seperti ini. Demikian. Baik, kita harapkan Polda Jawa Tengah dan juga seluruh pihak yang bersangkutan dalam pihak ini bisa bekerja sama, bekerja cepat dan juga tanggap untuk bisa menimbulkan begitu ya titik terang begitu ya Pak ya, utamanya kepada para korban dan terduga ataupun tersangka bisa jera dan tidak melakukan aksi yang tentu saja membuat prihatin dan membuat marah siapapun yang membaca ataupun melihat kasus ini. Terima kasih atas informasi terbarunya soal kasus predator seksual di Jepara. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Bapak Artanto. Selamat malam Pak Artanto.